Bab 557. Para bibi. Selamat pagi. Carla menyapa dengan suaranya yang manja. Lalu membuka mata besarnya yang indah. Bertanya pada Daniel dengan penasaran. Papi, kenapa di sini hanya ada bibi-bibi cantik? Tidak ada paman. Karena di sini adalah kantor presdir. Jadi semuanya sekretaris. Daniel membawa mereka ke ruang kantornya. Ryan menginstruksikan bawa jus, es krim, dan cemilan ke sini. Baik, Winnie segera pergi mengatur. Saat melihat pintu kantor presdir tertutup, sekretaris yang lain langsung berdiskusi dengan penuh semangat. Astaga, anak itu memanggil presdir dengan sebutan papi. Mungkinkah mereka adalah anak presdir? Seharusnya iya. Kalau tidak, mana mungkin presdir ingin menggendong mereka, bahkan membawa mereka ke perusahaan. Astaga, ternyata presdir sudah punya anak. Bukankah dia belum menikah? Benar, benar. Bukankah dia akan menikah dengan Presdir Linda, dari grup Top Sky? Anak-anak itu pasti bukan anak Presdir Linda. Pasti bukan. Anak-anak itu kelihatan seperti berusia 3-4 tahun. Mungkinkah dulu Presdir menikah dan punya anak diam-diam? Tidak tahu. Siapa mami anak-anak itu? Tadi aku memperhatikan gadis kecil itu. Tampangnya sedikit familiar. Tapi aku tidak bisa ingat di mana pernah melihatnya. Apa yang kalian bicarakan? Apa mau membicarakannya di depan presdir? Kata Winnie dengan dingin. Para sekretaris yang sedang bergosip segera bubar. Kembali ke posisi masing-masing. Tidak berani bicara sembarangan lagi. Kalian tahu tabiat presdir. Winnie memperingatkan dengan tegas. Dia tidak suka orang-orang bergosip di belakangnya. Kalau dia mendengar sesuatu, kalian harus berkemas dan pergi dari sini. Ya, kami tidak berani lagi. Beberapa sekretaris segera menunduk dan bekerja. Winnie melirik mereka, mendorong makanan ke kantor presdir. Daniel menurunkan Carla. Carla meregangkan kaki kecilnya yang pendek, lalu melihat sekeliling dengan matanya yang besar dan indah. Membuka mulut kecilnya dengan terkejut. Astaga, papi, apa kantormu berada di atas langit? Hahaha. Daniel dibuat tertawa oleh pemikiran anaknya yang polos. Tidak terlihat atap lain di luar, hanya bisa melihat awan. Carla mencoba berjalan ke arah tepi, tapi berhenti karena sedikit takut. Menopang wajah dengan tangan kecilnya yang gemuk, berkata dengan takjub, tinggi sekali. Lantai 68. Tentu saja tinggi. Carlos juga mengamati kantor Daniel. Terdapat rasa takjub di sorot matanya. Papi, kantormu dipasang banyak produk berteknologi tinggi. Hampir semua elektroniknya berteknologi tinggi. Begitu cepat sudah melihatnya. Daniel melihat Carlos dengan sorot mata menyetujui. Ya, aku punya intuisi yang tajam dengan semua ini. Carlos masih mengamati sekeliling. Apa semua produk berteknologi tinggi ini dikembangkan oleh perusahaan papi? Benar. Daniel mengangguk. Papi, bolehkah aku melihat ini? Carlos tertarik pada model pesawat dalam lemari kaca. Tentu saja boleh, kata Daniel dengan lembut. Kalian boleh memainkan barang-barang di sini, tapi harus hati-hati jangan sampai melukai diri sendiri. Aku tahu. Terima kasih, papi. Carlos mengeluarkan sebuah model pesawat dengan hati-hati. Presdir Daniel. Winnie masuk dengan mendorong troli makanan. Memberi hormat pada Daniel. Lalu meletakkan satu persatu makanan di atas meja. Tuan muda, nona muda, makanlah dulu. Ryan menyapa sambil tersenyum. Setelah menyelesaikan pekerjaan, papi kalian akan membawa kalian ke Departemen Penelitian dan Pengembangan. Bagaimana? Baik. Carla segera berlari menghampiri sambil membawa Roxy. Carlos dan Charles masih melihat barang yang mereka minati masing-masing. Winnie hendak menyapa mereka. Ryan berkata, biarkan saja mereka. Kamu pergilah bekerja. Ada aku di sini. Baik. Winnie mengangguk lalu pergi. Ketiga perawat berdiri di sudut ruangan dengan patuh. Saat melihat kantor yang begitu megah ini, mereka tercengang. Bahkan lebih berhati-hati dalam bekerja. Winnie baru saja sampai di depan pintu. Seorang sekretaris datang melapor dengan tergesa-gesa. Kak Winnie, Presdir Linda datang lagi. Bab 558. Winnie menoleh dan melihat sekilas. Segera menutup pintu, lalu menarik sekretaris tersebut dan pergi dengan tergesa-gesa. Di mana dia? Di lantai 1. Sementara dihalangi oleh petugas keamanan.
kata sekretaris tersebut dengan pelan. Tapi mungkin petugas keamanan itu tidak bisa menghalanginya terlalu lama. Kami juga tahu tabiat Presdir Linda. Aku akan pergi menemuinya. Kamu berjaga di sini. Winnie turun dengan terburu-buru. Baiklah, di dalam ruang kantor. Daniel sedang menandatangani dokumen. Ryan menerima telepon, melirik ketiga bocah, lalu mendekati Daniel dan berkata dengan pelan, "Nona Linda datang lagi. Biarkan dia naik." Daniel sama sekali tidak mendongak. Hah, Ryan tercengang sampai membelalakkan mata. Ucapanku kurang jelas. Daniel mengerutkan kening. Baiklah. Meski merasa takut dan gelisah, tapi Ryan tetap menginstruksikan agar petugas keamanan membiarkannya naik. Petugas keamanan mengira dirinya salah dengar, sampai memastikannya 2 kali. Setelah dia tahu bahwa itu maksudnya Presdir Daniel, barulah dibiarkan naik. Lihat tidak, Linda mendengus dengan dingin dan arogan. Aku sudah bilang, jika Daniel ada di kantor pasti akan membiarkanku naik. Dasar kalian malah tidak tahu diri. Berani menghalangiku. Benar-benar buta. Beberapa petugas keamanan tersebut mengerutkan kening. Tidak mengatakan apa-apa. Lihat saja nanti. Aku akan meminta Daniel memecat kalian. Linda mengeluarkan kata-kata kejam. Menghentakkan sepatu hak tinggi. Berbalik dan naik ke atas. Kedua pengawalnya mengikuti. Winnie bersiap masuk ke dalam. Saat melihat ada lift yang masuk ke lantai 68, dia berhenti. Gawat, mungkinkah Presdir Linda yang naik? Beberapa sekretaris mengikuti di belakang Winnie dengan tidak tenang. Bersiaplah untuk menghalangi Presdir Linda yang arogan dan keras kepala. Saat ini, pintu lift terbuka. Linda berjalan keluar dengan sombong, langsung menerobos ke arah ruang kantor. Presdir Linda. Winnie segera menghalanginya. Maaf, Anda tidak bisa masuk, karena... Plak, Linda mengayunkan tangan dan menamparkan Winnie. Tenaganya kuat, langsung membuat hidung Winnie berdarah. Beberapa sekretaris yang lain terkejut. Salah satunya bertanya dengan kesal. Kamu, mana boleh memukul orang? Memangnya kenapa? Dasar tidak tahu diri. Linda marah-marah sambil menunjuk hidung Winnie. Daniel membiarkanku naik. Kamu masih berani menghalangiku. Kamu kira siapa kamu? Winnie menunduk. Menutupi wajahnya sangat tenang. Maaf Presdir Linda, saya menerima instruksi. Tidak boleh membiarkan Anda mengganggu Presdir Daniel. Kamu. Linda emosi sampai wajahnya pucat. Terangkat tangan. Mau memukul Winnie lagi. Nona Linda. Tiba-tiba terdengar suara. Menghentikan gerakan Linda. Pak Ryan. Sekretaris bela bagaikan bertemu penyelamat. Presdir Linda. Emosi Nona Linda sungguh besar. Ryan melirik Winnie berkata sambil tersenyum. Mereka hanya melaksanakan tugas. Untuk apa Anda mempersulit mereka? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Jika manusia, pasti mengerti prinsip ini, kan? Satu ucapan Linda memarahi Winnie 2 kali. Bilang dia adalah anjing. Juga bilang dia bukan manusia. Beberapa sekretaris yang lain emosi sampai gemetar. Winnie tetap membalas dengan tenang. Presdir Linda, kalau kamu tidak bisa menghormati orang lain, maka tidak akan ada orang yang mau menghormatimu. Kenapa? Kamu berani tidak menghormatiku? Linda mendekatinya dengan aura menekan. Kamu coba saja. Winnie dipaksa mundur olehnya. Ia menggertakkan gigi. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Cukup. Ryan tidak tahan melihatnya lagi. Presdir Daniel mempersilahkan Anda masuk. Dengar tidak? Linda memelototi Winnie dengan kejam. Presdir kalian yang mempersilahkan aku masuk. Lain kali harus lihat dengan baik. Winnie menahan emosi. Tidak mengatakan apa-apa. Linda mendongak dengan sombong. Berjalan ke arah ruang kantor Presdir dengan langkah lebar. Tidak apa-apa, kan? Tanya Ryan dengan pelan. Tidak apa-apa. Winnie menggeleng memaksakan diri untuk tersenyum. Kompreslah dengan es. Ryan berpesan. Lalu mengikuti Linda dengan cepat. Benar-benar keterlaluan. Beberapa sekretaris berkata dengan marah. Dia begitu jahat, pantas saja Presdir Daniel tidak menyukainya. Set, Winnie segera menghentikannya. Jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, kamu akan mencari masalah sendiri. Beberapa sekretaris itu segera tutup mulut. Tidak berani banyak bicara lagi. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.